Selamat malam para teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada malam yang indah ini. Pada malam yang indah ini, saya ingin berbagi kepada saudara dan saudariku yang baik mengenai kisah hidup Bunda Teresia. Dan teman-temanku yang baik, Bunda Teresia ini sekitar umur 18 tahun dia memutuskan dan memilih untuk bergabung dalam kelompok atau organisasi perkumpulan Sister of Loreto. Sister of Loreto bermisi di India. Maka Suster Teresia tersebut mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan agar dia dapat melakukan misinya dengan baik di tempat misi yang akan dijalaninya tersebut. Maka Bunda Teresia sampai di tempat misi, yaitu di India. Dia berkarya sebagai tenaga pengajar, itu jadi seorang guru mendidik. Setelah dijalaninya sebagai seorang guru di dalam sekolah milik Yara, saya pikir hidupnya pasti terjamin karena dia tinggal di dalam sebuah Yara yang begitu mengagumkan, ya kan? Dimana di dalam Yara tersebut makanan tersedia dan minuman terjamin, dan fasilitas lainnya juga terjamin, dan saya pikir lengkap untuk memenuhi kebutuhan primer. Tetapi lama-kelamaan Bunda Teresia ini melihat situasi yang ada di Kalkuta atau di luar dinding Yaranya. Dia tergerak hatinya melihat orang-orang yang miskin, yang terlantar, yang tidak memiliki harapan lagi, seakan-akan ya manusia hanya sekedar hidup saja. Maka Bunda Teresia meminta izin kepada pemimpin Yaranya agar dia diizinkan untuk terjun merawat orang-orang miskin tersebut, orang-orang yang terlantar tersebut, orang-orang yang membutuhkan perhatian tersebut, dan lain sebagainya. Tekadnya ini begitu bulat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, uluran tangan yang berbelas kasihan terhadap sesama. Meskipun Bunda Teresia tidak memiliki modal dalam tanda kutip finansial, tetapi saya pikir di sini Bunda Teresia memiliki keyakinan bahwa usahanya suatu hari nanti akan berkembang untuk menolong kemanusiaan, bahwa Tuhan akan memberi jalan untuk mengatasi kesulitan yang dia alami. Bunda Teresia tersebut berjuang untuk melakukan kebaikan, menolong, merawat orang yang menderita, yang sakit, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukannya dengan penuh cinta, dengan ikhlas. Tetapi kenapa Bunda Teresia dapat melakukan hal itu dengan ikhlas dan penuh cinta? Barangkali karena dia digerakkan oleh Roh Allah tersebut. Roh Allah lah yang bekerja di dalam sampar suci Bunda Teresia,
yaitu roh Allah yang berbelas kasih, roh Allah yang mau membantu, roh Allah yang merasa empati, simpati terhadap orang yang menderita, orang yang membutuhkan belas kasihan, uluran tangan kepada sesama. Saudara dan saudariku yang baik, teman-temanku yang baik, Bunda Teresia yaitu tinggal di biara, seorang biarawati. Dia tidak hanya berdoa, tetapi juga dia melakukan tindakan atau realisasi dari doa, yaitu tindakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Itu adalah karya nyata di mana Tuhan bekerja di dalam hati kita, maka kita akan lebih peka melihat orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Maka Tuhan akan menggerakkan hati Bunda Teresia untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari. Itulah kisah Bunda Teresia, di mana Bunda Teresia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada di Kalkuta tersebut. Semakin lama karya Bunda Teresia semakin dikenal orang, semakin banyak donatur baik dari pihak gereja maupun dari pihak pemerintah untuk membantu, baik dari segi dana dan lain sebagainya, untuk membantu karya Bunda Teresia tersebut akan semakin berkembang. Karena apa? Jika kita berbuat baik, jika kita menolong sesama, maka bantuan itu dengan sendirinya akan datang. Hati orang akan tergerak, kodrat manusia secara dasarnya akan tergerak untuk membantu sesama, akan tergerak untuk berbelas kasih kepada sesama. Karya Bunda Teresia semakin dapat dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang terpenting sebagai seorang biarawati, Bunda Teresia tidak hanya berdoa dan berdoa, tetapi ia menyeimbangkan antara doa dan tindakan untuk berbelas kasih kepada sesama, karena sesama adalah bagian dari diriku, karena sesama adalah aku, engkau. Di situ ada cinta sejati, aku, engkau. Saudara dan saudari dan teman-temanku yang baik, dimanapun Anda berada pada saat ini, barangkali kita sulit untuk meniru teladan atau perbuatan Bunda Teresia tersebut. Tetapi walaupun demikian, tapi jangan kita menyerah. Barangkali ada rencana lain yang akan kita perbuat sesuai dengan status kita, sesuai dengan profesi kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta petunjuk, meminta kerahiman Allah, agar kita dapat juga berbuat baik kepada sesama dimanapun kita berada. Dengan berbuat baik, maka secara psikologi kita mengalami kebahagiaan, ya kan? Jika kita membantu orang secara psikologi, kita mengalami kebahagiaan dalam batin kita, ya kan? Ada rasa puas. Itulah kalau berbuat baik. Jika kita semakin lama, semakin hari berbuat baik dan berbuat baik, maka secara psikologi, secara kebatinan, secara pikiran, pasti kita memiliki rasa damai di dalam batin kita. Begitu, saudara dan saudari dan teman-temanku yang baik,
dimanapun kita berada pada saat ini, jangan lupa kita berbuat baik kepada sesama, menolong sesama sesuai dengan kemampuan kita. Maka hidup kita akan lebih bermakna lagi dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita taburkan bagi sesama membuat sesama semakin layak untuk menjalani hidup di dunia ini bersama dengan orang lain. Maka kebahagiaan sesama dan kebahagiaan kita sebagai pengikut Kristus semakin terwujudkan, yaitu memberi damai dan memberi pertolongan kepada sesama dengan baik, dengan ikhlas, karena kita digerakkan oleh Sang Cinta tersebut, yaitu Kristus yang Maha Baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.